Selamat pagi Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado, David Kusuma dalam acara Tribun Baklak. Hari ini menghadirkan anggota DPRD Manado dari Komisi 4, Ibu Nur Amalia dari Partai Keadilan Sejahtera. Ibu Nur Amalia ini, Bu, pertama-tama saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa. Dan tema hari ini kita mengenai harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Manado. Betul. Nah, Ibu, ini akhir-akhir ini kan apalagi ada demo mahasiswa. Ya. Dan sebelumnya memang harga-harga ini kan, Bu, melambung tinggi, Bu. Rica sempat 100.000 tapi mulai turun lagi. Terus sebelumnya kan minyak goreng langka. Itu sebelum yang harga minyak goreng curah ini. Sekarang harganya mulai tersedia atau bagaimana ini, Bu, harganya di pasaran menurut emak-emak ini? Ya, selamat siang ya para Tribuners. Alhamdulillah hari ini saya bisa diundang, kita diskusi sharing sesuatu yang sebenarnya menjadi masalah yang penting gitu ya. Karena kalau kita tidak makan dengan baik, tidak kemudian bergizi, tidak sehat, maka itu mempengaruhi seluruh aktivitas, bukan cuma kita ibu-ibu, tapi juga mempengaruhi bapak-bapak, anak-anak, dan sebagainya. Oleh sebab itu memang masalah pangan, ya, sembako ini penting. Ya, harganya ini luar biasa berpengaruh. Jadi kemarin itu saya sering turun ke masyarakat, bertemu dengan pedagang, dengan ibu-ibu rumah tangga, keluhannya itu sama, yaitu mereka merasakan kenaikan harga yang luar biasa, walaupun sebenarnya ini kan perkara yang wajar. Setiap memasuki musim Ramadan atau mau Lebaran atau biasanya mau Natal gitu kan, itu mengalami kenaikan. Itu bagian dari bahasa kita kalau sunatullah, sesuatu yang alamiah gitu. Tetapi hukum pasar gitu. Iya, hukum pasar ya. Tetapi itu tidak boleh menjadi sesuatu yang kemudian tidak diperhatikan oleh pemerintah, karena masyarakat berharap gitu ya, harga-harga yang ada itu tetap bisa mereka capai lewat ekonomi yang mereka punya. Kan sekarang kondisinya itu sesudah kita Covid 2 tahun gitu, itu kan ekonomi belum stabil. Ya, banyak masyarakat yang kemudian di PHK, banyak yang selama 2 tahun dia pedagang kecil yang akhirnya habis modal karena dagangan tidak laku, kemudian modalnya dipakai untuk makan karena tidak ada penghasilan, dan banyak juga kemudian pengangguran terbuka gitu. Ibu-ibu juga akhirnya merasakan luar biasa besar efek ini. Kalau seandainya ekonomi yang belum stabil, kemudian kenaikan, mohon maaf, kemarin PPN 11% naik. Kemudian itu ditemui juga banyak sekali bahan pokok yang naik kemudian sempat langka gitu. Langkanya ini yang memberikan efek sudah susah dibeli, kemudian susah juga didapat gitu. Contoh minyak goreng ya, Bu. Minyak goreng ya. Minyak goreng itu kan sebenarnya sempat viral ya. Itu sulit sekali. Hampir semua daerah itu, bahkan mohon maaf, ada yang mati karena harus antri minyak goreng. Itu di Pulau Jawa. Jadi sesuatu yang ini urgent begitu. Ini sesuatu yang berhubungan dengan yang kita makan. Kalau kita tidak makan kan kita tidak hidup. Ya, kalau kita tidak makan, bagaimana pasangan kita? Misalnya istri mengatur ini harus dengan baik supaya anaknya juga sehat, supaya suaminya juga bisa bekerja. Artinya memang ketika kemarin kita menemukan biaya harga minyak itu luar biasa melejit ya. Kemudian dia langka, sangat sulit ditemukan. Tapi tiba-tiba ya, ketika harganya turun gitu ya, sulit ditemukan. Kan 14.000 sempat itu. Kemudian orang berbondong-bondong membeli, akhirnya langka. Sampai kemudian ada kematian di situ karena antrian panjang. Kemudian ketika tiba-tiba pemerintah memberikan ketetapan harga ya, 18.000, kemudian kemasan 27.000, tiba-tiba langsung banyak ditemukan. Itu kan sesuatu yang dipertanyakan. Hilang hanya dalam waktu 1-2 hari pasca pengumuman baru dengan angka yang lebih tinggi, tiba-tiba dia muncul. Itu tidakkah ada pertanyaan, ini disulapkah minyak yang kira-kira itu langsung ada gitu kan? Artinya pemerintah memperhatikan ini atau mengatur ini, regulasinya atau pengawasannya seperti apa gitu kan? Jadi persaingan usaha ini seharusnya tetap diawasi, ya itu harapannya. Kemudian terkait harga, kita sempat melihat di awal Ramadan, di pekan pertama itu cabai
luar biasa Sampai naik sekali. Dia 105. Saya di hari Sabtu pertama, pekan pertama Ramadan, kita kebetulan di masjid ada buka puasa bersama, akhirnya memang harus belanja, melihat harga luar biasa waktu itu di 105.000. Nah, sekarang sih alhamdulillah terpantau, semalam saya pantau ada di angka 40, ada juga pedagang yang masih menjual 60.000. Nah, ini mulai turun. Memang rica ini kan juga pengaruh dari musim ya, cuaca. Jadi kalau menurut pedagang sih karena awal Ramadan yang menanam rica Muslim, mereka belum panen gitu ya karena puasa. Nah, sekarang sudah mulai panen jadi mudah ditemukan. Tapi itu kan sebenarnya pasar, ini kan soal pasar ya, regulasinya, pengawasannya itu kan letaknya di pemerintah. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian banyak hal ya, memang kalau kita mau makan seadanya, artinya begini, sudah susah ekonomi ya, kemudian PPN naik 11%. Memang PPN itu kan tidak termasuk pangan, bahan pokok kan tidak masuk, pendidikan kesehatan tidak masuk di PPN 11%. Tetapi masuk juga dalam hal pakaian gitu ya. Pakaian, kemudian alas kaki kita, kemudian motor dan sebagainya. Itu kan sehari-hari dipakai. Ya, jadi berpengaruh gitu. Gas kemarin juga naik, dan kalau kita sudah mendengar ini, beberapa waktu ke depan akan naik nih listrik. Artinya kita tahu bahwa kenaikan ini juga dengan perhitungan. Pemerintah melakukan dengan kajian yang sangat dalam. Artinya harus ada peningkatan penghasilan negara, daerah gitu untuk menunjang kebutuhan dari pembangunan yang ada di kota kita atau di negara kita. Tetapi yang kalau bahasa kita, lihatlah dulu kondisi. Kita belum stabil. 115 juta ya, kelas ekonomi menengah rentan. Ya, 115 juta. Kalau dia bergeser kenaikan sedikit saja pada pangan gitu, sembako atau energi, ini akan sangat berpengaruh pada turunnya mereka menjadi ekonomi bawah gitu. Artinya jumlah kemiskinan kita semakin besar. Dia berbeda sebenarnya. Memang ketika Covid kemarin kita mendengar ada 65.000 kalau tidak salah orang kaya baru gitu kan. Mohon maaf, tetap Covid juga ada bisnisnya gitu. Ada pedagang, ada yang laku gitu kan di Covid itu. Artinya banyak yang kemudian beruntung mendapatkan keuntungan besar atas wabah kemarin. Misalnya masker saja itu kan bagi pengusaha masker ini luar biasa, hand sanitizer. Tetapi orang kaya itu tidak berefek pada harga-harga ini karena dia punya dana simpanan untuk liburan. Dia punya dana simpanan untuk kesehatan. Kita orang miskin apa? Nah, sedangkan BPJS berutang. Padahal betapa pentingnya BPJS bagi orang miskin. Kalau dia sakit, kita menemukan banyak kasus bahwa kalau orang sakit, kemudian BPJS-nya menunggak banyak, tidak bisa dilayani. Bayangkan sudah miskin pula, tidak punya dana simpanan untuk tiba-tiba kesehatan, makan saja susah, kemudian BPJS-nya menunggak. Terlalu miris gitu. Nah, Ibu, ini kan seperti harga rica ini sering berulang di Sulawesi Utara ini, tiba-tiba naik karena turun karena kata pasokan. Ada pemerintah kan maksudnya saran-saran mungkin dari anggota dewan. Seharusnya kan ini mengantisipasi, ini sudah musim curah hujan, pasokan pasti ini bagaimana sebelum mau naik ini sudah diantisipasi, memang misalkan ambil pasokan dari Gorontalo atau dari Sulawesi Tengah atau dari Pulau Jawa. Ini bagaimana sebenarnya ini? Soalnya pangan di Sulawesi Utara bahkan Indonesia ini sangat rentan, harga kedelai juga begitu naik karena pasokan tidak ada. Iya, jadi sebenarnya kan secara teori itu kan namanya dagang, kita sudah bisa prediksi akan laku banyak di bulan apa gitu kan, akan banyak permintaan di bulan apa. Itu pengusaha. Bagi pemerintah seharusnya juga secara teori memang menghitung itu, kapan ada kebutuhan yang dibutuhkan banyak oleh masyarakat, kapan kemudian menurun, dan kapan pasok kita harus dinaikkan gitu. Nah, memang itu betul. Artinya memang kita berharap pemerintah melakukan itu ya, sehingga regulasi seluruh kebutuhan pokok itu memang tersedia. Tadi sudah susah dicari, sudah mahal harganya naik, kemudian susah dicari. Itu kan bagi orang miskin sudah bertimpa-timpa lah. Memang walaupun ada juga masyarakat bilang sudah jodang mahal, yang penting gampang mau dapat. Misalnya rica tadi. Orang Manado ini kalau ndak pidis
yang tidak sedap, gitu nggak kan. sedap makan. Jadi tidak nikmat. Itu kebutuhan penting gitu, Rica. Nah, memang lucu juga ya sebenarnya ketika minggu lalu kita mendengar harganya 105.000. Kemudian hari ini dia turun jadi 40. Itu kan lucu. Kok bisa se ekstrim itu gitu ya? Secepat lagi. Iya, hanya dalam waktu 1 minggu harga itu bisa kemudian turun luar biasa. Secara logika adakah penimbunan gitu kan? Adakah penahanan di bagian mana Apa gitu itu kan? tidak ada apa permainan ada sama Iya, sebenarnya kan di PKS sendiri, di pusat itu misalnya minyak goreng. Minyak goreng di pusat itu kan sebenarnya PKS sempat mengajukan hak interpelasi, hak angket untuk membuka kembali ada apa sebenarnya dengan minyak goreng kelangkaan minyak goreng ini. Ada apa sebenarnya dengan kenaikan ya harga yang tidak stabil gitu kan? Itu sudah kita ajukan sebenarnya di pusat. Jadi PKS partai yang kemudian meminta hak angket terkait itu ya, walaupun sebenarnya itu belum terdengar bagaimana kemudian apakah itu berlaku atau tidak. Tapi kan memang hak interpelasi harus ada syarat gitu ya. Mungkin kalau PKS sendiri juga susah gitu. Kita tahu bersama. Tapi pemerintah Menteri Perdagangan kalau salah sempat mengumumkan bahwa ini ada mafia minyak goreng, tapi sampai sekarang tidak diumumkan. Sebenarnya kan itu yang masyarakat bingung. Besok statementnya lain, hari ini statementnya lain, hari besok statement. Jadi perbedaan statement seakan-akan, jadi orang bilang bahasa Manado, so dia yang bilang, so dia yang kasih Vira, so dia yang jawab besoknya, so dia yang marah ulang. Jadi statement-statement itu berubah gitu. Nah ini kan jadi bikin galau sementara gitu. Di masyarakat sangat membutuhkan. Iya, jadi memang realitasnya ada bahwa kita berharap pemerintah jelas-jelas mengambil sikap yang jelas jika memang betul ada tadi pengumpul ya, makelar, ada orang-orang yang kemudian berkepentingan, pengusaha-pengusaha yang kemudian berkepentingan besar untuk mengambil keuntungan di dalam kondisi yang rumit ini gitu. Dan pemerintah juga harus jeli tadi, tidak boleh menaikkan gitu ya, memberikan harga yang tinggi ya di masa sebenarnya kita belum memiliki ekonomi yang stabil gitu. Mama-mama ini kan dia harus dipaksa putar otak. Dia bendahara di rumah gitu kan. Sementara uang yang masuk dari suami di musim pandemi begini tidak banyak. Kemudian dia juga harus memaksa memutar otak bagaimana bisa membeli kebutuhan yang wajib dan juga bagaimana kemudian kebutuhan itu bisa memenuhi kesehatan bagi seluruh seisi rumah gitu. Jadi ini sangat berhubungan sekali. Tetapi memang bukan cuma mama, pedagang saja juga. Pedagang kecil itu kan semua juga jadi bingung. Mereka sebelumnya dulu pasok 4 jirgen misalnya minyak mereka boleh pasok. Sekarang cuma jadi 2 misalnya. Artinya ketika mereka ingin menaikkan jumlah pendapatan juga bagi pedagang kecil itu sangat sulit gitu. Jadi kayak dihimpit gitu loh. Kita ingin betul-betul sesudah pandemi ini betul-betul berusaha untuk memperbaiki ekonomi bagi pedagang kecil, tapi mereka juga kesulitan. Nah, orang-orang yang ada di rumah juga yang bukan pedagang juga lebih terhimpit. Nah, Ibu sebagai anggota dewan ini, apalagi misalkan yang keluar dari konstituen, dari masyarakat terkait, apalagi ini kan di bulan Ramadan kan. Ini mau bikin cookies ya. Orang Manado. Contohnya takjil ini kalau nggak salah di berbagai daerah juga. Dulu masih 5.003 ya, sekarang ya, masih ada 5.002 kalau nggak salah. Dulu 5.004 ya, sekarang 5.003. Iya. Jadi memang kan ini gula naik. Sebenarnya yang paling sulit sekarang orang temukan itu gula. Minyak ada tetapi mahal gitu ya. Minyak ada tapi mahal. Gula itu rumit dan juga mahal. Ya, sekarang bahkan ada yang 16.000 gitu kan, 15.000. Jarang sekali kita menemukan harga di angka 14 sekarang. Paling banyak juga di 15. 14 itu kadang mesti ke grosiran gitu. Sementara kan ya di grosiran orang cuma bawa uang sedikit, mau masuk ke sana dengan antrian yang panjang, itu rumit. Jadi memang gula ini penting. Tepung juga naik. Jadi kebutuhan takjil itu sekarang memang dipengaruhi itu. Makanya memang harganya mahal. Dan orang-orang ibu-ibu ini kan mau bikin kue lebaran. Itu memang sudah tidak seramai dulu ya. Dulu menjelang hari-hari begini sudah banyak yang posting bikin kue. Sekarang sepi. Teman-teman juga yang dagang pakaian itu, kan PPN 11 ini juga masuk pajak pakaian. Juga mengatakan sudah naik pajaknya gitu dan sedikit peminatnya.
Karena memang orang mau beli makan saja susah, apalagi mau beli baju. Jadi mungkin lihat juga mall ya, tidak seramai biasa. Dulu kan kalau sudah menjelang lebaran begini, sudah so rame nih orang bapumpun orang bilang. Tapi Apalagi sekarang sudah mau dekat-dekat terima THR, sudah ramai. nih. Tapi ini memang sepi. Cuma untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Susah, iya. Justru sekarang kalau teman-teman pikir mau terima THR, terima kalau yang ASN mau terima gaji ke-13, ke-14, justru bukan pikir apa, pikir bayar utang. Jadi terlalu banyak utang gitu Nah, ya, ini di Bu, kebutuhan. sekitar 1-2 minggu lagi kan Idul Fitri. Iya. Nah, bagaimana kebutuhan seperti daging ayam, daging sapi, apalagi beberapa waktu lalu di Jakarta, bukan cuma Jakarta, di Sulawesi Utara, Iya. daging sapi juga naik harganya. Naik. Saya ketemu dengan teman yang pedagang bakso di GPI. Baru minggu lalu. Dia bilang, Umi kita so naik harga. Jadi per satu mangkok bakso sudah naik, cuma Bapak naik di 1.000 Jo. Soalnya kalau mau naik lebih sepi juga. Tapi enggak mau naik sekarang, ya mau Setengah tidak mau, mati, iya. Membeli bahan. Itu masih Ramadan minggu lalu. Bayangkan kalau kita menuju hari Idul Fitri, biasanya pasar itu akan naik lagi, gitu ya. Ayam juga begitu. Dulu kita bisa menemukan ayam dengan ukuran 50.000, ayam yang besar itu sudah besar. Sekarang 50.000 kecil. Jadi memang semua sekarang bahan pokok naik. Memang tidak ada hubungannya antara PPN 11% ini naik. Tidak, maksudnya bukan tidak ada hubungan. Tidak hubungan langsung maksudnya. Sembako, pangan ini tidak masuk dalam PPN 11%, tetapi mau tidak mau ada hubungannya gitu ya. Sebentar lagi ada naik energi kan? Maksudnya Pertalite dan sebagainya. Itu menambah ongkos dari distribusi bahan pokok tadi. Efeknya akan naik lagi nih sembako dan sebagainya. Jadi kata pemerintah tidak naik PPN, tidak ada gitu, tidak ada PPN untuk sembako. Tapi mau tidak mau berefek lah gitu, tidak langsung. Dan memang sunatullahnya begitu. Ya, hukum ekonominya naik sesuatu itu berefek pada hubungan yang lain gitu. Nah, terus bagaimana langkah-langkah pemerintah, Bu? Maksudnya kan minta operasi pasar apa itu tepat misalkan? Seharusnya ada operasi pasar. Kita waktu di reses kemarin, kita kan baru selesai reses minggu akhir Maret menjelang awal Ramadan itu reses. Jelas sekali masyarakat, salah satu bunyi aspirasi yang muncul saya di Mapangat, di tempat tinggal saya adalah soal minyak goreng gitu ya, soal kelangkaan bahan pokok ya, terkait yang paling penting sembako. Itu luar biasa, itu aspirasi gitu. Kemarin kita paripurna dengan Pak Wali Kota. Salah satu isi dari aspirasi rekan kami, ketua kami di Komisi 4 juga adalah langsung ke Pak Wali Kota adalah kelangkaan minyak goreng. Kami meminta agar pemerintah bisa kembali melakukan sembako murah gitu, sembako murah. Seperti yang kemarin kan sebelum langka itu kan minyak goreng dijual oleh pemerintah yang 14.000 di pasar itu kan. Nah sekarang kan kita tidak menemukan, padahal justru kebutuhannya ada di hari ini gitu. Orang sedang berpuasa menjelang hari raya, biasanya tiap tahun ada pasar-pasar murah yang dilakukan. Kemarin kita dapat share dari WhatsApp bahwa akan ada pasar murah di TNI AU kalau tidak salah, tapi saya belum tahu apakah betul atau tidak, karena sekarang kan orang share apalagi cuma bilang lagi jual murah dan sebagainya. Itu saya membayangkan, karena di semua grup, lintas grup ya, grup partai, grup emak-emak, grup yang umum sekali, semua share-nya sama. Saya membayangkan, dan itu hari Senin ini entah jam berapa, membayangkan itu akan ramai sekali di saat orang semua membutuhkan harga-harga yang murah gitu. Ya. Dan seharusnya pemerintah melakukan tadi operasi pasar. Dan itu kan biasanya memang rutin menjelang ya, maksudnya di beberapa tempat. Iya, gitu. Menjelang hari raya, menjelang Ramadan itu biasanya menjadi agenda rutin yang harus dilakukan oleh dinas terkait gitu untuk melakukan itu. Terus kalau saran-saran dari Ibu sendiri menjaga stok bahan pokok ini seperti apa, Bu? Tentu tidak bisa dari pemerintah juga, lintas stakeholder begitu, juga tentu dari pihak kepolisian memantau. Apalagi baru-baru ini, Bu, kan contohnya BBM saat solar langka, ternyata ada yang tetap
melakukan penimbunan, ternyata penyalahgunaan hukum pasar itu ya, maksudnya dagang namanya. Makanya ada KPPU itu kan, ya. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Jadi seharusnya mereka betul-betul memainkan perannya dengan baik. Harus bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memperhatikan ini gitu. Sudah sunatullah itu permainan pasar, orang akan menimbun ketika dia tahu akan ada langka. Apalagi ini mau kenaikan BBM, mau kenaikan energi, apa sebagainya, itu listrik, itu pasti mulai bahitung ini. Apalagi sedang mau puasa, mau lebaran, orang sudah bahitung bagi pengusaha. Sudah, turun tahan dulu ini barang ini, dia dibutuhkan menjelang hari raya. Nah, ini yang harus dijaga betul. Kan kita tidak bisa menembus ke situ. Tugas dewan itu memang pengawasan salah satunya, tetapi tidak bisa mengambil sikap secara langsung untuk kemudian turun ke lapangan mengeksekusi itu, ya. Jadi kami berharap memang karena kita ada di Komisi 4 terkait kesejahteraan, gitu. Artinya ada hak hidup orang banyak di situ yang harus kita perhatikan. Maka kita berharap harga pasar ini bisa terkontrol. Sunatullah dia naik, ya, bagian dari ekonomi, hukum ekonomi dia pasti naik, tetapi jangan naiknya berlebihan gitu. Yang kemudian yang kedua adalah kita berharap bisa menemukannya dengan mudah, ya. Terjangkau. Hari ini kita banyak melihat orang di pasar Perum terdekat kita, di Singkel saya lihat orang jual minyak murah 14.000, dan memang kan pemerintah memberikan itu sekarang minyak curah. Tapi syaratnya bawa tempat, harus berantri-antri. Akhirnya orang berpikir puasa tidak boleh beli banyak, toh terbatas, terus harus antri, bawa tempat. Aduh, ini murah tapi menyusahkan. Jadi apa ya? Bukan manja. Ada yang orang bilang, ini masyarakat suka manja sekali. Bukan. Kita main panas-panas ya, puasa saja ini, ya Allah. Ini musim panas pula kan, ujian juga. Tapi ya manusiawi lah gitu. Manusiawi. Jadi kalau boleh pemerintah memberikan solusi yang real gitu, yang maksudnya bukan minta dimanja ya, tapi masyarakat secara naluri, secara manusiawi gitu ya. Jangan sampai ada juga orang yang mati kemudian karena antri mencari yang murah. Dia berpuasa, dia menahan haus, kemudian kekurangan oksigen dan sebagainya, ya boleh jadi itu yang terjadi. Oleh sebab itu memang minta ini mengontrol semua, pemerintah mengontrol ini dengan baik, dinas-dinas terkait lah gitu. Nah, terus ada lagi ini, mungkin ini bisa masukan juga sih bagi pemerintah. Harga LPG yang 3 kilogram rencana lagi mau dinaikkan. Ini kalau mau dinaikkan sekarang ini lebih menambah beban lagi ini. Iya, pedagang itu kan jadi susah. Kemarin kita dengar teman-teman yang jualan nasi apa bersama Manado, warteg gitu ya, sejenis itu. Mereka tidak bisa menaikkan harga karena bagi mereka orang akan sulit beli. Tapi dengan harga rica yang sulit dikontrol, minyak goreng yang sulit didapat dan mahal pula, kemudian harus ditambah dengan kenaikan gas LPG. Gas LPG sebenarnya 5 dengan 12 kilo sudah naik, sudah sempat naik. Yang kemungkinan akan naik lagi ini kan yang 3 kilo ini, yang balon hijau ini, yang justru dipakai oleh orang-orang kelas menengah ke bawah, menengah rentan tadi itu juga pada pakai. Nah ini kalau memang dia naik lagi, Masya Allah, memang sulit sekali ya. Jadi menaikkan ekonomi, memulihkan ekonomi pedagang kecil ini juga sangat sulit. Mempertahankan ekonomi rumah tangga juga sangat sulit. Efeknya adalah perkelahian di dalam rumah tangga rentan terjadi, gitu kan. Kalau ekonominya tidak baik, banyak contoh jelas ibu yang membunuh anaknya dengan merasakan susah atas kehidupan. KDRT juga paling bisa meningkat ini. Meningkat lah, kan jadi sensitif. Ibu merasa uang kurang, suami merasa tertekan, ya. Jadi ketika itu rentan sekali, ya. Memang ekonomi ini penting sekali, makanya mama dipaksa untuk bisa mengelola keuangan yang sedikit dengan kebutuhan yang banyak, ya. Itu tidak mudah sekali. Oleh sebab itu memang saya pribadi sering mengajak ibu-ibu untuk tetap waras. Maksudnya ya memang kalaupun susah seperti ini, orang bersabar, ya, tetap bersabar, bersyukur. Termasuk memang kemarin saya waktu reses ya saya bagi minyak, karena itu salah satu yang bisa saya lakukan ya ketika mereka mengeluhkan kesusahan minyak. Dan kita berharap banyak teman-teman ya
teman-teman dewan yang lain bisa bekerja sama juga melakukan hal yang sama. Seluruh dinas terkait lebih maksimal melakukan pengawasan. Kalau memang itu kerja Anda, maksimalkan gitu ya. Kan jangan sampai ada dinas yang tidak berhubungan termasuk kita dewan malah dianggap mengambil peran mereka gitu ya bekerja, padahal ya kalau situ bekerja maksimal kan buat apa lagi juga kita turun secara. Kalau dari Komisi 4 Bu, apa saran-saran yang sudah selama ini disampaikan ke pemerintah terkait harga-harga, kelangkaan stok, dan juga menjaga jangan sampai langka menjelang Idul Fitri, bahkan keberlangsungan pangan, terutama keberlangsungan pangan selanjutnya ini. Kita sebenarnya irisannya rentan sekali ini. Iya. Kita sebenarnya urusannya langsung ke kesejahteraan rakyat karena Komisi 4 ya bagiannya ke situ. Kalau soal perdagangan, pasar itu kan ada di Komisi 2. Itu bukan bagian kita. Kita bisa langsung ke terkait Kesra ini tadi, bahwa memang hal-hal yang berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat itu sangat harus kita perhatikan gitu ya. Bahwa sesungguhnya pemerintah harus tadi melakukan pekerjaannya dengan tepat, melakukan evaluasi besar terhadap dinas-dinas terkait proses pengawasan mereka gitu ya, mengatur regulasi terkait pasokan-pasokan sembako yang harusnya ready menjelang hari raya gitu dan tercukupi gitu ya. Kemudian kita juga berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyat. Kami senang ketika mendengar bahwa harus diberikan THR. Kan kemarin sempat tidak ada gitu ya. Artinya karyawan-karyawan yang buruh dan sebagainya itu menjadi kabar gembira gitu kan. Security yang hanya di pos-pos jaga yang di luar gitu. Kami berharap memang betul-betul itu terrealisasi karena memang kebutuhan mereka akhirnya penghasilan di luar gaji itu menjadi kebutuhan penting untuk menutupi segala tagihan-tagihan yang ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan kesejahteraan masyarakat ini menjadi poin penting dalam pemerintah. Kita juga kemarin jadi berharap dalam hal ini pemerintah Kota Manado memberikan pos juga yang layak gitu ya bagi bantuan sosial yang itu berasal dari pemerintah daerah gitu. Oke lah ada PKH, BPNT yang itu semua dari pusat. Kita minta Manado, pemerintah Manadonya juga memberikan pos yang layak gitu, yang angkanya sesuai dengan peningkatan pengangguran dan kemiskinan yang terjadi pasca COVID. Setelah COVID terjadi ini kan jumlah itu menaik kan? Jadi gunakan data terbaru untuk kemudian melihat kondisi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kota Manado. Kalau dia naik gitu logika kita, kalau angka ini naik, maka seharusnya logika bantuan sosial angkanya juga harusnya naik. Kan begitu. Makin banyak penerima, maka seharusnya didorong makin besar angka yang muncul untuk program bantuan sosial. Oleh sebab itu, kalau ditanya apa kerja kami di Komisi 4 terkait seperti ini adalah kami mendorong, dan ini kami suarakan ke Pak Wali Kota di Paripurna, tolonglah memperhatikan pos-pos bantuan sosial yang itu sumbernya adalah dari pemerintah daerah. Tolong dimaksimalkan, termasuk juga kami berharap ada BPJS pemerintah ya. JKN yang kalau kata masyarakat langsung dibilang saja BPJS gratis gitu dari pemerintah, itu bisa dinaikkan ya karena 140 juta kalau tidak salah itu 140 ribu BPJS pemerintah Kota Manado itu sudah dialihkan ke pusat. Yang ditanggung pemerintah Manado itu sekarang saya mendengar info kurang lebih 7.000. Artinya itu turun jauh. Maka seharusnya penerima manfaat BPJS KIS tadi yang pemerintah punya seharusnya bisa bertambah gitu. Dengan melihat tentu syarat kriterianya ya adalah gitu kan. Tidak bisa juga tidak menggunakan itu ukurannya. Jadi ditambahlah itu, kemudian saya berharap memang ada pemerintah mengeluarkan program cicil hutang BPJS selama 2 tahun. Ada. Saya sebar ini ke masyarakat. Cuma memang dorang utang ada yang 7 juta, 5 juta. Kemarin datang ke rumah 10 juta. Minta dimudahkan bagaimana. Saya bilang datang ke BPJS. 2 tahun ini jangan anggap sulit dulu. Kan Allah mempermudah, kalau bagi kami Allah mempermudah jalan siapa yang mau berusaha. Siapa tahu memang 2 tahun Allah kasih mudah rezeki. Jangan sudah jo ndak masuk akal, orang ndak bisa bayar ini mau selama
10 juta atau 7 juta selama 2 tahun. Jangan begitu dulu. Upaya dulu, karena memang pemerintah sedang mengeluarkan program itu. Program mencicil hutang BPJS selama 2 tahun. Gunakan itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan ini bagian dari juga solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, yang bagi kami Dewan harus kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk betul-betul menggunakan program ini dengan maksimal. Ya, jadi jangan sampai tidak digunakan, bertambah lagi cicilannya, gitu, bertambah lagi hutangnya. Karena cuma itu yang bisa ditawarkan hari Tapi ini. dia selama mencicil itu tetap masih bisa, kalau tidak misalkan tidak inilah sakit begitu bisa. Sebenarnya kalau di aturannya itu kan dibilang akan aktif kembali sesudah cicilan lunas kan gitu, baru diaktifkan kembali. Tapi kalau bagi kami pemerintah kan juga punya program nih. Kalau dia memang orang susah gitu ya, nanti biasanya kelurahan yang mengeluarkan surat keterangan susah. Dia butuh bantuan, ada dinas sosial, dinas terkait. Masyarakat boleh mengadu ke situ. Jadi ini pengalaman ya. Boleh mengadu ke situ agar kemudian dibantu. Jangan tidak dicicil dalam 2 tahun, terus minta dimudahkan, kan sulit. Kalau dia dalam rangka pencicilan kemudian mungkin dia kena musibah gitu ya, atau dia sakit yang tiba-tiba dia itu, bagi saya pengalaman kami dinas sosial bisa membantu dengan kriteria bahwa dia memang orang tidak mampu. Gitu. Pemerintah membantu itu. Yang penting memang tidak mampu dan memiliki surat dari keterangan pemerintah kelurahan setempat bahwa dia memang warga yang tidak mampu dan memang dia sedang mencicil. Nah, Ibu, apalagi yang saran-saran baik kepada pemerintah maupun kepada emak-emak terkait kondisi sekarang Mama-mama ini? juga ini saya juga lihat tingkat jajan juga masih tinggi ya. Tapi walaupun ya. online-nya tinggi ya. Jadi sedikit-sedikit bunyi Shopee. Misalnya begitu kan. Atau iklan-iklan lain terkait mereka belanja perkara yang sebenarnya tidak penting. Makanya saya kemarin itu kan sempat bikin video gitu ya. Bahkan ada yang bilang, Bu, sunyi di mall karena pandemi online. Jadi ini kan banyak sekali lagi tawaran yang promo. Iya. Percaya atau tidak, saya baru bikin aplikasi Shopee di HP saya baru seminggu ini. Setelah saya jadi Dewan Lama, saya tidak punya online. Karena sering aplikasi begitu sering jadi boros nanti. Jadi boros. Dan saya baru download itu minggu lalu, baru 3-4 hari lalu, dan itu hanya untuk kebutuhan kami di podcast butuh hiasan dan sebagainya. Sudah itu, jadi itu memang kontrol diri kan. Jadi kita minta ke emak-emak itu bisa mengontrol dirinya. Apalagi ada yang jargon begini, kalau orang Manado lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Mari ini sudah komonjang begitu. So habis-habis. Maksudnya kita sendiri lihat betul. Kemarin COVID ini dengan mate, kemarin COVID itu masih banyak yang kuat belanja. Ini sampai saya bikin status. Ini orang COVID belanja ada uang tapi saya harus jujur bahwa beberapa bulan belakangan ini sesudah justru COVID hilang, saya melihat betul ini ibu-ibu pada posisi susah gitu. Tuh, memang kelihatan. Beda. Saya suka baterek itu di Facebook atau dengan mama pengajian atau dengan konstituen kami. Ini biar COVID dapat lihat kuat belanja. Mar ini sejujurnya berapa bulan ini saya lihat lemas sekali. Memang mungkin sudah habis-habisan ya. Karena memang mungkin sudah dihantam 2 tahun. Sudah dihantam. Memang ada bantuan pemerintah selama 2 tahun itu, tapi kan habis juga di situ. Seberapa banyak bantuan itu bisa membackup kebutuhan keluarga. Gaji dipotong juga. Iya. Ada yang di PHK. Cicil rumah sudah COVID sudah semakin sulit, dia cicil motor juga banyak juga yang ditarik gitu kan. Ya memang rumit. Mau ojek di jalanan juga penumpang sedikit. Ya, jadi memang kontrol diri lah. Memang kita ya masa diuji kan sama Tuhan. Masa kita diuji, diambil bertahun-tahun kehidupan kita yang bebas puluhan tahun tanpa aturan, keluar rumah, bebas belanja dan sebagainya, cari uang dengan mudah ya. Kemudian 2 tahun ini sampai dengan hari ini hampir menuju tahun ketiga. Ini baru mau bangkit pun ada ada ujian luar biasa gitu ya. Jadi ada kesabaran yang harus kita munculkan, kuatkan, kokohkan. Ada kontrol diri atas jangan banyak jajan kalau tidak penting.
kemarin saya naikkan tulisan jangan, nggak usah beli baju baru, cat rumah baru, toples baru, kue lagi kalau ada utang. Terlebih hutang BPJS. Betul. Iya, Hutang BPJS ini menjadi penting sekali. Ya, banyak orang sakit yang kita harus hadapi luar biasa, yang mengeluh tidak punya BPJS atau tidak aktif BPJS dan akhirnya sudah sakit. Matinya bukan karena sakitnya, matinya karena tidak bisa dilayani gitu, karena BPJS-nya itu. Jadi orang sebaiknya mengontrol itu. Mama mali orang perhatikan itu, sudah judul baju baru, baju lama 2 tahun kemarin orang ndak pasir luar biasa pakai itu ulang. Si bagus, Jadi iya. Cuci di lemari. kalau ada tagihan-tagihan, kalau ada uang, utamakan dulu tagihan itu supaya tidak menumpuk. Ibu mungkin yang terakhir closing statement mungkin kepada narasumber, juga kepada pemerintah terkait harapan dengan saran-saran juga mungkin terkait kelangkaan harga-harga dan apa yang mungkin saran Ibu kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat. Jadi pemerintah sedang berjuang, berusaha untuk kemudian membangkitkan ekonomi di kota kita, di negara ini. Begitu juga dengan masyarakatnya gitu. Kita juga sedang berjuang, begitu juga seluruh mitra yang ada gitu ya. Tetapi bahasa kita bukan mainkan peran. Kita melakukan peran itu, lakoni dengan baik, dengan maksimal, semua sesuai dengan aturannya gitu. Pemerintah bisa memantau harga, bisa menyiapkan pangan, kemudian mempersiapkan agar tidak menjadi sesuatu yang mahal dan rumit didapatkan. Kami Dewan juga melakukan proses kerja pengawasan kita dengan maksimal, berkomunikasi baik dengan dinas terkait gitu ya, apa yang menjadi masalah, kendala, dan kemudian apa yang kemudian bisa kami dorong gitu ya menjadi solusi. Dan juga bagi ibu-ibu, bapak-bapak untuk tetap semangat mencari rezeki gitu ya, tetap juga bisa sabar dengan emosional para ibu-ibu di rumah yang sedang mengalami kerumitan keuangan gitu ya. Tetapi ibu-ibu juga harus bisa mengontrol dirinya, ya memang kita harus bisa mengkondisikan diri dengan baik, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di rumah, semua generasi kita juga bisa terus terpenuhi gizinya, walaupun memang kondisi pangan sembako kita tidak dalam kondisi yang murah gitu, artinya mahal. Jadi baku jaga kondisi. Bulan Ramadan ini bulan ujian gitu, kita diberikan kesempatan untuk bersabar. Banyak doa yang kalau dalam Islam itu adalah waktunya diijabah, maka angkat tangan juga untuk mendoakan negeri kita, mendoakan pemimpin kita, mendoakan kami para dewan biar bisa bekerja lebih maksimal dan kemudian menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan kita semua sehat dan insya Allah bisa melewati ujian ini dengan baik. Insya Allah. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita siang hari ini bersama anggota DPRD Manado dari Komisi 4 dari Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Nur Amalia. Selamat siang, sampai ketemu lagi di Tribun Batak selanjutnya.